Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke video ini. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga dinyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari channel ini. Jadi di video kali ini gue akan menceritakan kisah pendakian horor di salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Dimana cerita ini benar-benar sangat epic sekali guys. Setelah gue baca cerita fullnya, asli sih ini serem banget guys. Buat kalian yang agak sedikit penakut, gak apa-apa di skip aja video ini. Karena dari sekian banyak cerita-cerita horor, ini adalah cerita paling horor guys, paling epic asli. Dan juga banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita pendakian ini guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke ceritanya. Tidak ada yang salah selama kita naik, saat di puncak maupun saat kita sedang ngecamp. Masalah baru muncul saat kita menjelang turun. Di pos pengasinan, Ayu tiba-tiba head. Setelah memasang pembalut, kita memutuskan untuk turun. Pamit sebentar ke pendaki Wonosobo yang kemarin kita sempat ngobrol di puncak. Mereka sebenarnya menyarankan kita untuk ngecamp satu malam lagi, karena memang saat itu hari sudah mulai sore. Tapi karena besok kita mulai kerja, ngecamp satu malam lagi rasanya sangat tidak mungkin. Saat memasuki hutan, Ayu berjalan duluan. Aku berjalan di belakangnya sambil mengawasi sekitar. Kita berjalan sangat pelan, karena jalur Linggarjati cukup berbahaya untuk dibawa lari. Di perjalanan sebentar-sebentar Ayu minta istirahat. Aku pikir mungkin karena pengaruh head. Keanehan pun mulai terasa saat kita melewati pos Sangga Buana. Saat itu kita tidak bertemu dengan satu pendaki pun. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walau hari sudah mulai sore. Jam 5 sore kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang yang cukup luas untuk kita istirahat. Di sini kita berdua masak mie dan nyeduh kopi. Gimana Di? Udah sore banget. Ngecamp lagi apa gimana? Ucap Ayu saat itu dengan muka yang sangat khawatir dan juga terlihat sangat capek. Lanjut aja yuk, sekalian capek, jawabku saat itu. Setelah di rumah barulah aku tahu. Kesalahan fatal dibuat di sini dan di Sangga Buana. Ayu bercerita, saat di Sangga Buana, Ayu merasa sangat kesal karena dia harus tiba-tiba berhenti karena harus memberi jalan ke pendaki yang akan naik. Dia pun saat itu sempat ngomel, andai gak ada lagi yang naik, enak nih untuk turun, gak ada yang ngeganggu. Entah kebetulan atau tidak, saat itu kita tidak pernah lagi bertemu dengan pendaki yang akan naik. Kesalahan kedua dan inilah yang paling fatal, di pos Batu Lingga, Ayu membuang bekas pembalutnya ke rimbunan semak-semak. Mulai dari sinilah sampai ke bawah adalah teror. Saat beres-beres peralatan dan juga packing ulang, kita memutuskan untuk jalan kembali. Saat itu hari sudah gelap dan menjelang maghrib. Ayu berjalan di depanku, dan aku berjalan di belakang. Saat itu rasanya bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Rasanya di antara semak-semak, di balik pohon, ataupun di tempat yang gelap, aku merasa seperti ada yang mengawasi. Kepalaku saat itu tiba-tiba nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Saat di belokan hutan, aku kaget tiba-tiba Ayu berhenti dan badannya mulai menghadap ke arahku. Saat itu suara Ayu sangat gemetar. Dia bilang, "Di, lu jalan duluan ya."
Gua pegangan sama carry lu. Aku pun hanya mengangguk, dan sekarang aku berjalan di depan Ayu, dan Ayu di belakang sambil memegang carrierku. Saat itu jalanan sudah gelap total. Sumber cahaya hanya dari headlamp kita saja. Kita pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di pertengahan, dari sudut mata, aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di atas pohon. Tapi anehnya, saat aku melihat tidak ada siapapun. Tiba-tiba ada suara bisik-bisik yang terdengar sangat jelas. Yang tadinya kupikir suara itu adalah seorang pendaki yang akan naik. Nyatanya, jalur di depanku tidak ada seorang pun, dan kondisinya saat itu sangat gelap sekali. Saat itu aku hanya bisa berdoa dan mohon perlindungan. Tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh terduduk dan kepalanya disembunyikan di antara lututnya. Dalam tangisannya, saat itu Ayu berulang kali menyebut, "Pocong, pocong, pocong." Saat mendengar ucapan Ayu, tiba-tiba bulu kuduku merinding total. Kulihat segala arah dengan rasa panik, tapi aku tidak melihat sosok itu. Kemudian aku berusaha membujuk Ayu lagi untuk terus berjalan, sambil mengingatkannya untuk terus berdoa. Aku melihat di segala arah dengan rasa panik, tapi saat itu aku tidak melihat sosok itu. Akhirnya Ayu mau berjalan lagi. Setelah matanya, aku tutupi dengan buff. Dengan cara ini, setidaknya Ayu tidak lagi histeris. Tapi ini membuat perjalananku menjadi sangat lambat. Di sepanjang perjalanan, aku terus saja tidak berhenti melihat sekelebat-sekelebat bayangan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri, suara-suara dalam bahasa Sunda terdengar jelas sekali. Tapi aku tidak tahu arah dari suara itu. Aku berpikir mungkin ini suara pendaki yang terbawa oleh angin. Suara itu terdengar menggunakan bahasa Sunda, karena aku tidak mengerti arti dari suara itu. Saat di perjalanan, tiba-tiba badanku gemetar karena aku melihat sebuah bayangan di ujung jalur. Dia posisinya jongkok berada di bawah pohon. Yang anehnya, kali ini bayangan itu tidak hilang. Aku berdoa sangat kencang. Ayu pun tidak berhenti memegang erat tanganku. Kami pun semakin mendekat. Kami terpaksa melewati sosok itu karena sosok itu berada di pinggir jalur. Nyaliku habis. Aku diam di tempat, badanku gemetar dan keringat dingin. Kali ini Ayu memelukku. Meskipun saat itu Ayu tidak melihat apa-apa, namun tentu Ayu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri berharap sosok itu akan hilang, sehingga kami bisa melanjutkan perjalanan. Tapi makhluk itu tetap saja diam di sana. Setelah sekian lama, tiba-tiba punggungku ada yang menepuk. Ternyata itu adalah seorang pendaki yang akan turun. Aku berpikir, alhamdulillah kami selamat. Aku sangat lega saat itu. Si pendaki itu melambaikan tangan kepadaku. Dia mengajakku untuk turun bersama. Aku pun langsung bergerak, dan sosok bayangan hitam itu sudah hilang. Aku pun mengikuti pendaki itu, dan tiba-tiba dia pun hilang dalam kegelapan. Kemudian sebuah suara pelan terdengar. "Jalan lurus aja bang, jangan tengok ke kiri." Aku pun melanjutkan kembali perjalanan dengan terus merayap dan sangat pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku sangat lemah. Sedetik yang lalu aku melihat tangan keluar dari tanah. Ternyata hanya sebuah akar. Dalam situasi ini, akhirnya aku pun ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku pun terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Akhirnya kami pun berjalan lagi. Sekarang keadaan mulai berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pepohonan. Bahkan di suatu tempat, aku melihat kaki yang berayun-ayun. Saat itu aku tidak berani untuk memastikan itu kaki siapa. Aku hanya memejamkan mata.
Setelah melewati turunan yang agak tajam, tiba-tiba di sebelah kiri aku melihat sebuah tenda. Saat itu aku merasa sangat lega. Aku berpikir, akhirnya kita selamat. Aku melihat 3 orang sedang mengelilingi api unggun. Satu orang dari pendaki itu melambaikan tangan kepada kita. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu. Yuk kita mampir dulu, kita ngopi, kita istirahat, kita lanjut aja perjalanannya besok. Ucapku sambil menunjuk ke arah tenda. Tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak sangat histeris. Di, sadar, istighfar, gak ada apa-apa di situ. Aku melihat 3 orang pendaki itu mulai melambaikan tangan sambil memanggil-manggil. Itu ada orang, yuk ke sana. Gak enak udah dipanggil-panggil. Ayo yuk. Ayu pun menamparku dengan lebih keras sambil membisikkan di telingaku menyuruhku untuk istighfar. Kali ini ketika aku menengok ke sebelah kiri, tiba-tiba pendaki itu sudah berada 1 meter di dekatku. Sambil nyengir aneh, tiba-tiba 3 kepala pendaki itu jatuh ke tanah. Sambil cekikikan, 3 kepala itu menggelinding ke arahku. Aku pun sangat histeris dan langsung lari. Tak berselang lama, aku baru sadar. Ternyata aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas, jantungku berderap sangat kencang. Mau balik nyusul Ayu, tapi aku kelewat takut. Akhirnya tak berselang lama kemudian, aku melihat Ayu berjalan turun. Saat berada di dekatku, Ayu hanya menepukku dan mengajakku untuk berjalan lagi. Kali ini aku mengikuti Ayu dari belakang. Saat di perjalanan, pelan-pelan aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang saat itu aku nggak yakin, Ayu yang di depanku, Ayu temanku atau bukan. Segala doa aku panjatkan. Saat itu aku sangat menyesal kenapa aku tidak hafal dengan ayat kursi. Saat di perjalanan, mataku terus saja menatap ke arah tanah. Karena di sekelilingku, penampakan tidak pernah berhenti. Bahkan saat mataku terpaku ke arah tanah, di sebelahku aku melihat ada kaki-kaki yang aku lewati. Ada yang kecil, ada yang hitam, ada yang pucat, bahkan ada yang menggunakan kain putih. Tiba-tiba jantungku serasa mau copot. Ayu yang berjalan 3 meter di depanku, tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil cekikikan. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berputar arah. Kemudian aku lari. Tidak jauh ternyata aku melihat Ayu sedang bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan ini Ayu yang asli. Tapi begitu aku menyentuh dia tiba-tiba berteriak sangat histeris. Pergi! Pergi! Dia langsung jatuh lemas saat sadar ternyata aku yang menyentuhnya. Di, ini elu kan? Akhirnya kami memutuskan untuk jalan kembali. Dengan kondisi yang sangat bergetar, aku terus berdoa dan terus berjalan. Semua penampakan terus bermunculan. Ada yang bertengger di pohon, kepala yang tiba-tiba muncul dari semak-semak, bau-bau busuk dan bau melati terus berganti-ganti. Aku dan Ayu pun hanya bisa terus berjalan di sepanjang jalur. Karena jika terlalu ke kiri ataupun ke kanan, kami takut ada yang menarik kami. Belum lagi banyak suara-suara aneh bermunculan. Ada suara yang terdengar sangat marah tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan, ada juga yang mengucapkan Assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat melihat kuda tanpa ada penunggangnya melewati jalur. Kita pun hanya bisa berlindung di balik pohon. Akhirnya kami pun lepas dari hutan dengan susah payah. Saat itu aku tidak pernah berpikir untuk melihat saat ini jam berapa. Tapi gangguan makhluk-makhluk itu belum mau melepas kami. 1-2 tangan atau kepala masih muncul di sudut mata kami. Kemudian suara burung terdengar sangat jelas di malam yang sangat hening ini. Saat itu aku berpikir apa aku sudah pasrah atau memang sudah terbiasa dengan situasi ini.
Aku 100% yakin bahwa itu adalah burung jadi-jadian. Lewat di atas kami, burung berwarna hitam dan terbang pelan-pelan. Ternyata itu adalah burung biasa, bukan burung jadi-jadian. Aku lega selega-leganya. Saat itu aku mendengar Ayu beristighfar dengan pelan. Kemudian tiba-tiba Ayu pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Aku berpikir, ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi, ada yang terbang mengikuti, yaitu kurung batang. Tiba-tiba aku pun pingsan. Aku pun terbangun di pos Cibunar, bingung dan disorientasi. Sampai aku sadar lagi, ternyata kejadian tadi malam bukan hanya sebuah mimpi. Badanku kembali bergetar. Beberapa orang di ruangan itu sudah menyadari aku sudah terbangun. Kemudian mereka langsung menghampiriku. Yang satu memberikanku teh panas manis, yang saat ku minum rasanya membuatku sangat tenang sekali. Kemudian yang satunya duduk di sampingku sambil mengusap-ngusap punggungku. Kemudian si bapak itu berkata, "Diminum pelan-pelan aja Jang tehnya." Saat itu aku memperhatikan di seluruh ruangan ini. Aku masih belum yakin bahwa aku sudah tertolong. Kemudian aku pun menanyakan keberadaan Ayu. "Pak, teman saya mana?" Tidak adanya Ayu di situ membuatku terserang panik kembali. Kemudian ada yang menjawab, "Ada di ruangan sebelah, tidak apa-apa." Kemudian aku pun menceritakan kejadian yang aku alami sampai akhirnya kami pingsan. Kemudian bapak itu mendengarkan dengan tenang dan nampak tidak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengebul dari bibirnya. Semua yang kuingat pun kuceritakan pada bapak itu. Kecuali satu yang tidak aku ceritakan, yaitu kejadian Ayu yang membuang pembalutnya di semak-semak. Selain rasa takut, aku pun malu karena telah mengotori gunung. Kemudian si bapak itu pun menjawab, "Kunaon bisa sampai begitu? Kejadian gaib memang sering terjadi di sini, tapi saya teh baru dengar yang sampai parah begini." Aku pun menjawabnya dengan berbohong. "Saya juga nggak tahu, Pak." Bapak itu pun terus saja menatapku sambil berusaha membaca pikiranku. Dia pun lalu bertanya, "Punten ya Jang, punten pisan. Bapak cuma nanya, kalian di atas Cina?" Aku pun gelagapan ditanya seperti itu. "Astagfirullah, enggak Pak. Saya sama Ayu cuma teman aja. Kita pun bawa tenda terpisah." Bapak itu pun terus saja menatapku dengan pandangan yang tidak yakin. Tapi memang seperti itu kenyataannya. Aku dan Ayu memutuskan untuk membawa tenda masing-masing. Ayu membawa tenda dengan kapasitas 1 orang, yang sering kuejek sebagai tenda untuk orang mati. Dan aku membawa tenda yang baru saja kubeli sebelum berangkat. Aku dan Ayu memang sangat akrab, tapi keakrabanku tidak membawaku ke arah yang romantis. "Ya udah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya. Diisi dulu perutnya," kata si bapak itu. Aku pun mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Bapak itu pun langsung keluar dan menemui beberapa orang yang sejak tadi mendengarkan perbincangan kami. Dari suaranya mungkin ada sekitar 4 orang, tapi aku sama sekali tidak paham apa yang mereka ucapkan karena mereka menggunakan bahasa Sunda. Tapi naik turunnya intonasi dari obrolan mereka, aku yakin mereka sedang membicarakanku dan membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan pukul 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat carrierku dan Ayu berada di pojok ruangan, juga sepatu milik Ayu. Kubuka carrierku untuk mencari handphone dan juga charger saat aku mendengar erangan suara Ayu. Suaranya berada di ruangan sebelah, tapi tiba-tiba bulu kuduku mulai kembali berdiri. Aku pun bertanya, apakah ini belum selesai? Aku memberanikan diri untuk melihat ke ruangan sebelah. Hatiku langsung terharu melihat keadaan Ayu. Aku melihat 1 orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu.
dan aku juga melihat di mulutnya sedang komat-kamit. Kemudian 3 orang lainnya sedang memegangi tangan Ayu dan juga kaki Ayu. Ayu sendiri sedang berontak hebat, berusaha untuk melepaskan dirinya. Badannya dilentingkan ke atas dan juga ke bawah dengan sangat brutal. Kakinya berusaha menendangi orang-orang yang sedang memegang kakinya. Matanya merah melotot hingga nyaris keluar. Ketika Ayu melihat ke arahku, dia tertawa terdesis hingga suaranya mirip seperti ular. Aku syok sekali melihat keadaan Ayu, hingga aku hanya bisa berdiri di tempat. Kemudian bapak tadi kembali menarikku dan menyuruhku untuk melanjutkan minum teh yang tadi dibuatkan oleh bapak itu. Jangan ke situ, Jang. Di sini aja. Kata bapak itu. Temanku, Pak. Sebentar lagi nggak apa-apa. Udah di sini aja. Aku pun hanya bisa diam. Tanganku yang sedang memegang gelas teh bergetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan itu yang memaksaku untuk turun walau ada keinginan untuk ngecamp lagi 1 malam. Saat itu semuanya sudah terlambat. Aku membayangkan muka atasanku yang sedang murka. Laporan-laporan yang harus aku kerjakan, wajah kecewa rekan-rekanku turut membayangiku saat itu. Pak, kira-kira teman saya sore udah normal belum ya? Bis arah Jakarta sampai malam kan, Pak? Saya hari Selasa udah harus ngantor lagi, Pak. Tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab dengan ringan, tapi bagaikan badai di telingaku. Sekarang hari Rabu, Jang. Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tidak lama ibu tua itu keluar dan menghampiri kerumunan orang-orang yang ada di depan. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Dia sangat tua sekali. Mungkin usianya hampir 70-an. Di situ ibu itu berbicara pelan dan yang lainnya mendengarkan. Pada beberapa kalimat, orang-orang itu terlihat terkejut dan mengangguk-anggukkan kepalanya tanda ia mengerti. Bapak itu pun kemudian menghampiriku. Jang, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng. Teman kamu nanti nyusul turun. Soalnya motornya cuma 1. Aku tidak bisa tidak selain setuju. Ketika aku mengangkat carrier, bapak itu melarangku. Udah di situ aja. Biar nanti ada yang nurunin. Hayu, Jang. Kata si bapak itu dengan nada sedikit memaksa. Kemudian saat keluar, aku melihat motor yang terparkir. Kemudian si bapak itu menaikinya. Aku lalu naik di belakang. Tapi ketika saat digas, motor itu tiba-tiba mati. Aku pun turun kembali karena si bapak itu terlihat akan menyala lagi motornya. Sekali sela dan hidup lagi, aku pun naik kembali. Tapi saat digas, motor itu tiba-tiba mati kembali. Kemudian ada 2 orang yang menghampiri kami. Yang satu menggantikan si bapak, dan yang satu menyala motor. Motor itu pun kembali menyala, dan motor itu maju sekitar 5 meter, lalu berputar lagi. Tapi yang anehnya, motor itu kembali mati saat aku naiki. Aku merasa tampaknya penghuni Ciremai tidak mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya pukul 4 sore, si bapak itu memanggilku untuk masuk. Di dalam sudah ada si ibu tua sudah menunggu. Ibu tua itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang sedang mendengarkan sambil menatap ke lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. Jang, si emak udah berusaha. Tapi setan yang masuk ke tubuh teman Ujang itu sangat banyak. Dikeluarin 1, yang lainnya masuk lagi. Begitu terus, Jang, sampai ada 1 makhluk yang si emak ini gak bisa ngeluarinnya. Bentuknya ular hidung dan bertanduk. Aku mendengarkannya dengan sangat khawatir. Intonasi si bapak ini mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama teman Ujang. Karena teman Ujang udah lancang motorin di rumahnya cenah. Jadi teman si Ujang ini mau diambil, mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar sangat panik. Pak, tolong Pak. Bilangin Pak, saya minta maaf. Tolong Pak. Tolong Bu. Iya, Jang, tenang. Kata si emak, makhluk itu tidak jahat. Dia maklum dengan kelakuan pendaki zaman Ayuna. Tapi teman Ujang itu udah sangat keterlaluan.
Aku sedikit lega mendengar ucapan si bapak barusan. Dia akan lepas dari teman Ujang, tapi ada syaratnya. Sambung si bapak itu. Apa syaratnya pak? Tanyaku sangat khawatir. Ujang malam ini harus naik dan ambil kembali kotoran yang dibuang teman Ujang kemarin. Tiba-tiba seluruh sendi tubuhku bergetar saat mendengar ucapan si bapak itu. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat, saat itu aku sholat maghrib dengan sangat khusyuk. Lalu setelahnya, aku berdoa sampai meneteskan air mata, mohon perlindungan. Sehabis berdoa, si bapak yang jadi imamku sholat maghrib berbalik ke arahku. Jang, nanti sehabis sholat isya berangkat ya. Nggak usah takut, bismillah aja. Berdoa jangan putus ya. Aku hanya bisa diam dan mengangguk. Setan apa aja nggak bisa nyelakai Ujang. Kalau Ujang ingat Gusti Allah. Cuma Allah sebaik-baiknya pelindung Jang. Sambung si bapak lagi. Lalu setelah isya, aku mengisi carrierku dengan 2 botol air mineral. Lalu kucek juga senter dan juga headlamp. Setelah semuanya siap, aku menengok lagi keadaan Ayu. Dia masih tertidur dan ditemani ibu tua tadi. Kemudian si ibu tua itu tersenyum ke arahku, seolah-olah memberikan restu kepadaku. Lalu aku berjalan keluar. Di luar si bapak sudah menungguku. Aku mencium tangannya sekaligus minta dibantu doa. Kemudian si bapak memberikanku bungkusan kain putih. Lalu aku bertanya, "Apa ini pak?" Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang condong amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya. Sekali lagi aku mengangguk dengan menghela nafas yang sangat dalam. Lalu aku pun berangkat.